wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan Bapak Jamal Sahibul Bait tempat kita mengaji. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tetap terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-Nya. Mulia nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam, kemudian diiringi nikmat kesehatan. Mari kita hadiahkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau benar-benar kita harapkan di hari kiamat. Kita lanjutkan kajian kita dengan menggunakan kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani matanya. Kemudian disarahkan, dijelaskan, dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Indonesia. Lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishrun. Maqalah, perkataan, nasihat yang ke-21. Qala Muhammad bin Daur, berkata Muhammad bin Daur, berarti nggak sembarangan ini wali Allah, karena kitab ini berisikan sabda Nabi Muhammad SAW, berisikan perkataan sahabat, berisikan perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus wali-wali Allah, orang-orang saleh. Jadi makalah yang ke-21 ini telah berkata Muhammad bin Daur rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata Muhammad bin Daur? Syaqiya iblisu bi khamsati asya. Iblis itu menjadi celaka bi khamsati asya, dengan 5 sifat, dengan 5 perkara. Ini iblis, ya, dia menjadi celaka disebabkan 5 perkara. Itulah bahasa sederhananya. Mana yang pertama? Yang pertama, iblis itu lam yukirro, tidak mengakui bizambi, dosa. Maksudnya apa? Ai lam ya'tarid bihi ala nafsi. Iblis itu tidak pernah mengakui dia punya dosa. Masya Allah, ini iblis. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat nggak mengakui dosanya, ini masuk ini dia. Jadi yang pertama, iblis menjadi celaka, dia tidak mengakui dosa yang dia perbuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lanjutannya, walam yandam ay lam yahzan ala zambihi. Iblis itu tidak pernah menyesal terhadap dosa yang dia perbuat. Iblis buat dosa, kemudian dia tidak pernah menyesal terhadap dosa yang diperbuatnya. Kemudian lanjutannya, yang ketiga, iblis itu menjadi celaka, walam yalumma nafsahu. Iblis itu tidak pernah mencela dirinya ala fi'lihi, atas memperbuat dosa. Jadi celaka. Dia tidak pernah mencela dirinya pernah berbuat dosa. Kemudian apalagi lanjutannya, walam ya'zam. Iblis itu tidak pernah bertekad, ya, berniat, bermaksud ala taubah, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, iblis itu menjadi celaka wa qanito. Qanito ini putus asa bi rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iblis menjadi celaka. Pertama, dia tidak mengakui dosa yang dia perbuat. Yang kedua, tidak pernah menyesal terhadap dosa yang diperbuatnya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah mencela dirinya atas berbuat dosa. Yang keempat, tidak pernah bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, qanito, putus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebesar dosa apapun yang kita perbuat, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terhadap diri kita atau kepada orang lain. Memputus asakan orang rahmat Allah pun tidak boleh. Banyak kali dosa ente nggak diterima oleh Allah, nggak boleh. Diri sendiri apabila berbuat dosa tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, dan orang lain pun jangan memputus asakan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak boleh. Intinya kalau berbuat dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman tobatnya jangan di sini laru. Jadi kerongkongan mau tobat nggak laku. Nah, kalau mau tobat sekarang mumpung sehat. Nah, itu dia. Kemudian lanjutannya, wasa'ida Adamu alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam menjadi bahagia. Ya. Kalau tadi iblis berbuat dosa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi dia tidak pernah mengakui dosa yang diperbuatnya, tidak ada menyesal dan seterusnya. Kok Nabi Adam jatuh ya berbuat dosa, walaupun itu bukan dosa sebenarnya, kayak dosa padahal bukan dosa, ya maksum. Nabi-nabi itu enggak berbuat dosa, dia maksum. Itu gambaran dosa, tapi bukan dosa. Makan buah kuldi itu bukan dosa, ya. Kalau nggak dimakan Nabi Adam, nggak ada kita ke dunia. Jadi istilahnya kok dalam ilmu apanya, hasanatul abror wasayatul muqarrabin. Kalau sama orang biasa nggak apa-apa, tapi kalau orang punya pangkat kenabian itu nggak bagus. Itu istilahnya hasanatul abror wasayatul muqarrabin. Ya, gambar dosa tapi bukan dosa. Jadi wasa'ida Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam menjadi bahagia bi khamsati asya, dengan 5 perkara juga. Yang pertama, aqarra bi zambi. Nah, Nabi Adam mengakui dia berbuat dosa. Kalau tadi iblis nggak pernah mengakui. Yang pertama, Nabi Adam walaupun jatuh berbuat dosa, tapi saya garis bawahi lagi, bukan berbuat dosa ya, gambarannya. Bukan berbuat dosa, gambaran aja itu. Nampaknya berbuat dosa, tapi bukan berbuat dosa. Jadi Nabi Adam alaihissalam jadi bahagia disebabkan 5 perkara. Yang pertama, aqarra, dia mengakui bizambi, dengan sebab berbuat dosa. Waqala, dan berkata Nabi Adam, ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah zalim, ampusana, terhadap diri kamu, maksudnya berbuat maksiat. Jadi orang berbuat maksiat itu, berbuat dosa itu, dia zalim kepada dirinya. Jadi kata Nabi Adam, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah zalim, ampusana, terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihani kami, lanakunanna, niscaya kami minal khasirin, menjadi orang-orang yang merugi. Ini doa Nabi Adam ini. Nah, dia berbuat dosa tapi dia akui dosanya. Kemudian an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Apa kata Aisyah? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, iza tarofa, apabila dia mengakui bizambihi, dengan dosanya, summa taba, kemudian dia taubat, taballahu alaih, Allah menerima taubatnya. Ya, Allah menerima taubatnya, tapi jangan taubat ruh udah di kerongkongan, ya. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan akan hadis ini oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau Syaikhani dalam kitab hadis itu Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian Nabi Adam itu menjadi bahagia. Pertama tadi aqarra bi zambi, mengakui dosa. Kemudian wanadi ma'alaih, menyesal alaih terhadap dosa yang pernah diperbuat. Menyesal, ya Allah, kok jatuh. Wa an Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man akhto'a, barang siapa yang tersalah, barang siapa yang berbuat dosa, khotiatan, akan satu kesalahan, akan satu dosa, au aznaba, atau berbuat dosa, zamban, satu dosa, summa nadima, kemudian dia menyesal, ya, bahwa maka penyesalannya itu kafaratu, kifaratnya, penghapusnya. Ya Allah, kok jatuh aku buat dosa. Jatuh bukan yang pertama, kedua, ketiga, tapi nyesal. Ah, itu kifaratnya, kifarat dosa yang kita berbuat. Kemudian lanjutannya, Nabi Adam itu menjadi bahagia, ya. Wala nafsahu, dan dia celah dirinya. Lama ya lumu laumah, jadi mencela itu. Ilmu dia lama. Kayak kola yakulu berkata. Lama ya lumu mencela. Nah, jadi Nabi Adam walama, dan mencela Nabi Adam nafsahu, akan dirinya. Ala fa'li zalikal khata', atas berbuat kesalahan itu, atas berbuat dosa itu, dimarahi dirinya. Kok dosa lagi ya, gitu lah istilahnya. Kemudian yang keempat, wa asro'a fit taubah, buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ditunggu-tunggu, nggak ditipu-tipu. Nanti ajalah, udah waktu-waktu senggang, atau nanti ajalah udah pensiun. Hati-hati tuh. Kadang-kadang harus sampai pensiun udah dipanggil oleh Allah. Nanti aja lah, masih muda kok jauh lagi. Rupanya sekarang banyak mati muda, ya kan Pak? Kadang yang mati, banyak yang mati muda, umur 25, umur 30, 40, 50. Ini umur rawan ini. Kayak saya umur 50, umur rawan ya kan. Jangan anggap kayak masih lama lagi. Ini umur 50, umur rawan 55. Tapi kalau udah 63 ke atas, lewat, bisa jadi 70, 80. Gimana Bang Said, ngeri kan? Ini umur rawan ini, hati-hati kita. Nah, jadi Nabi Adam itu, ya, wa asro'a, buru-buru fit taubah, dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, walam yaknut, Nabi Adam tidak putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis celaka, menjadi celaka disebabkan 5 perkara tadi. Sedangkan Nabi Adam menjadi bahagia disebabkan 5 perkara tadi. Nah, kita teruskan. Wal maqalatus saniyatu wal ashrun, maqalah, nasihat yang ke-22, an Syukaik al-Balakhi. Syukaik al-Balakhi, nama orang, nama wali Allah, hati-hati kita. Siapa Syukaik? Wa huwa Ustazu Hatim bin Asom. Ya Allah, Syukaik ini gurunya, ya, Hatim al-Asom. Itu Hatim al-Asom wali Allah. Gurunya ini Syukaik al-Balakh. Hatim al-Asom wali Allah. Siapa gurunya ini? Syukaik al-Balakh. Benar kan? Jarang ini. Kayak kalau umpama Hasan Basri, Imam Junaidi, Al-Baghdadi, Imam Ghazali, Imam Syarbini, biasa itu. Namanya nggak asik sama kita. Imam Ghazali, Imam Haromain, kan nggak asik. Benar terkenal. Itulah kadang-kadang guru murid, kadang-kadang yang terkenal muridnya. Guru nggak boleh iri, nggak boleh syirik. Kadang-kadang penyakit orang alim ini yang bahaya Pak.
Yang paling bahaya kata Nabi, orang alim sama orang alim saling dengki. Tinggi itu dengkinya, hati-hati. Kalau nggak dibarengi dengan ilmu tasawuf, baik. Yang bilang Nabi sendiri, hati-hati orang alim itu. Yang kalau udah alim selamat enggak, makin alim kadang-kadang sama-sama alim, sama-sama ulama, dengki-dengkian, bahaya. Apalagi nggak didasari ilmu tasawufnya. Nah jadi Asy-Syukaik Al-Balagh itu guru dari Hatim Al-Asam. Katanya, kata Syukaik. Oh, di sini ada apa riwayat sebelum masuk perkataannya. Jadi dikatakan karena sababu taubatihi adalah sebab taubatnya Syukaik itu anau bahwasanya Syukaik itu min abanail al-ghaniya, anak dari orang-orang kaya. Berarti orang kaya di Syukaik itu. Anak dari orang-orang kaya. Orang kaya yang Syukaik. Berarti ayahnya orang kaya. Kemudian suatu hari kharaja, dia keluar tijarah untuk berdagang. Tajir ini pedagang besar. Oke, tajir itu dari bahasa Arab, tajir melintir. Bahasa Arab tajir. Tajir itu pengusaha, pebisnis. Jadi suatu hari Syukaik keluar untuk bisnis lah. Kemana? Ila ardi Turki, ke negeri Turki. Kemudian fadakhala baitan lil asnam, maka masuklah Syukaik suatu rumah lil asnam. Rumah itu penuh berhala. Rumah berhala lah, tempat persembahan. Para'a khadiman, maka Syukaik melihat khadim, pelayan lil asnam, pelayan untuk membersihkan, memberesi berhala-berhala tadi. Ya, di rumah tadi. Qad halaqa ra'sahu wa lahyatuhu, sungguh telah botak rambutnya, jenggotnya pun nggak ada. Kepalanya botak, jenggotnya nggak ada, kubis nggak ada semua. Pelayan khodam berhala tadi dijumpai Syukaik di daerah Turki. Ibaratnya botak lah ini, botak, nggak ada kubis, nggak ada jenggot, botak. Itu penjaga berhala. Faqala Syukaik, berkata Syukaik lil khadim, kepada pelayan berhala ini, pembantu berhala ini yang berisi berhala ini, inna laka suni'an, sesungguhnya engkau ini punya Tuhan sang pencipta, hayyan yang maha hidup, aliman yang maha mengetahui, qadiran yang maha kuasa. Fa'buduhu, maka sembahlah dia, Tuhan yang kuasa, yang hidup, yang mengetahui, yang maha mengetahui. Wala ta'bud hadil asnam, jangan kau sembah berhala-berhala ini. Kata siapa? Syukaik kepada pelayan tadi yang jaga berhala. Nah, iya para botak tadi. Biksu. Sedangkan berhala-berhala ini allati yang la tadurru, tidak bisa membahayakan, tidak bisa memudaratkan, wala tanfa, tidak bisa memberi manfaat. Nah, gitulah kata Syukaik. Maqala, dijawab oleh pelayan ini, penjaga berhala ini dijawab, in kanal amru kama taqul bahwa qadirun ala ayarzuqaka bibaldika falima tahammalta masyaqqata ila hauna litijarah. Ini jawaban siapa? Jawaban kepala botak tadi. Pelayan berhala. Ini katanya, sesungguhnya jika adalah perkara urusan kamu sebagaimana kau katakan, ya, kau punya Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa, maha mengetahui, ya, ala ayar zukoka, bahwa dia memberi rezeki kepadamu, kata kepala botak tadi, bibaldika, di negerimu, falima, maka kenapa tahamal tamasyakoh, kau membawa kesulitan ilahuna ke negeri ini, ke Turki, litijarah, untuk berdagang. Itulah kan, orang ini nggak sembarangan ini. Tengoklah, ini gambaran
sedangkan dia ini sesat, kan sesat ini, tapi punya keyakinan, kan apa namanya, dia sesat tapi dia punya keyakinan tetap kuat, apa namanya, kemudian sukek fantabah, tersadar, sadar, wa akhazat, dan dia pun mulai fi tariqi zuhud, dalam menjalani jalan zuhud. Jadi asal muasal sukek orang kaya ini jadi wali Allah, pedagang besar jadi wali Allah. Kenapa? Dari percakapan ini, percakapan tadi, kepala botak tadi. Kalau ente punya Tuhan yang maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui, kenapa kok capek-capek ke negeri? Kenapa kok capek-capek ke negeri kami berdagang? Sedangkan ini pemahaman apa? Sesat. Yakinnya tinggi. Ini berhala. Ini berhala. Aceh itu boleh mati. Tersadarlah siapa? Si Suket. Disitulah ada zuhud. Zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali Allah ya. Kadang-kadang gini, seseorang itu menjadi wali Allah, menjadi orang besar, kadang-kadang dari cakap-cakap yang pedas. Contoh, pengarang kitab Azhariyah. Azhariyah ini nama kitab Namu, Tangki Al-Azhari namanya. Tangki Al-Azhari, ini isinya kitab Namu. Jadi Syekh Khalid Al-Azhari ini, Syekh Khalid Al-Azhari, orang Azhar, dia mulai belajar Nahu umur 40 tahun. Baru mulai ngaji Nahu umur 40 tahun. Nah, kerjaannya deh, kalau sekarang ini Pak, cleaning service. Hidupi lampu lah, hidupi lampu untuk santri-santri yang ngaji di Mesir, di universitas. Sebelum ngaji santri-santrinya dan hidupi lampu. Suatu hari dia pas ngidupi jatuh rupanya minyaknya ke kitab santri itu. Ngomong santri ini, weh jahil, hei bodoh, bilang sama siapa? Si Khalid ini. Kitabku ini mahal nih ya, katanya. Hati-hati kau. Dari situlah terbuka hatinya, ngaji Nahu, jadi ulama besar. Kadang-kadang seseorang menjadi ulama besar, jadi wali Allah, kadang-kadang dari kata-kata yang pahit. Terbuka apa itu terus. Kayak inilah kan terjadi dialog, ya, yang masih kepala botak tadi, terakhir dia terbuka hatinya, tersadar hatinya, dia pun zuhud menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kata Sukek. Tadi sejarah Sukek. Sukek itu anak orang kaya, pedagang besar, tajir. Kalau sekarang Pak, tajir melintir lah istilahnya. So, Bapak, selamat lagi datang. Kopi, bercas dia. Nah, teruskan. Apa kata Sukek? Alaikum bi khamsi khisal. Alaikum ay ilzamuha. Tetapi tetapkan atasmu bi khamsi khisal, dengan 5 perkara. Ya, tetapi olehmu dengan 5 perkara. Fa'maluha, dan kerjakan dia 5 perkara itu. Kau tetapi 5 perkara itu dan kau kerjakan 5 perkara itu. Kata siapa? Kata Sukek. Yang pertama, u'budullaha, sembah olehmu Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala biqadri hajatikum ilaihi, sekadar hajatmu kepadanya. Ya. Jadi kalau kau masih berhajat kepada Allah di dunia ini, sembah. Itulah bahasa. Kalau ente, wahai manusia, masih berhajat kepada Allah, sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, wa khuzu minad dunya, ambil olehmu dari dunia, ya, biqadri umurikum, sekedar sebatas umurmu. Umurmu semana, ambillah dunia. Ini kalau bahasa apanya, singkat padat ya Pak, tapi penuh makna. Ambil dunia dan kesenangannya, tapi dunia kesenangannya itu biqadri umurikum,
sekadar umurmu. Kalau umurmu 70 kau nikmati dunia, udah itu habis, istilahnya gitulah. Nah, teruskan. Kemudian wa aznabullah, kamu ini berbuat dosa. Ai amalu, kamu berbuat dosa, ya, billah kepada Allah Subhanahu wa taala, biqadri taqatikum, sekedar kemampuanmu, sekedar kekuatanmu, ala azabihi, atas azabnya. Jadi bahasa gini, kalau kalian mampu menahan azab Allah, buat dosa. Bisa gini pemahaman Bang Said. Ya. Jadi aznabu, kalian berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biqadri taqatikum, sekedar kekuatan kalian, ala azabihi, atas azabnya. Nah, kalau kalian mampu menahan azab Allah, coba buat dosa. Itulah istilahnya. Padahal fala taqata, tidak ada kekuatan, tidak ada tokoh, tidak ada kekuatan li ahadin, kepada seseorang, ala tahammuli azabillahi ta'ala, atas menanggung azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna azabahu syadidun, sesungguhnya azab Allah itu syadidun, sangat berat. Nah, jadi kalau kalian mau buat dosa, apa tahan dengan siksa Allah, gitulah. Padahal tidak ada seseorang pun yang mampu menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Azab Allah Subhanahu wa taala itu syadidun, sangat berat. Nah, terus. Kemudian watazawwadu, berbekalah kalian fid dunya, di dunia, ya, oleh kalian, ambil olehmu, biha, di dunia itu, zadan, bekal. Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Watazawwadu, berbekalah kalian. Watazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairu zad, sesungguhnya sebaik-baik zat, sebaik-baik bekal, at-taqwa, takwa. Jadi kata Syukek, watazawwadu, berbekalah kalian di dunia, di dunia, cari bekal kalian di dunia. Ya. Kenapa? Lisafarikum, untuk perjalanan kalian ilal akhirah, ke akhirat. Jadi berbekalah kalian di dunia ini, ambil biqadri, sekedar muksikum, berdiam kalian fil kubur, di kubur. Jadi berapa ribu tahun di kubur, berapa miliar tahun di kubur, nggak tahu kita. Ya. Nah, selama itulah kita di alam kubur, cari bekal sebanyak-banyaknya. Makanya kan apa istilahnya, kita ini sangat panjang perjalanannya. Di dunia sebentar kali, sebentar. Kalau dibandingkan dengan akhirat, satu hari akhirat dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat bandingannya 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita masuk alam kubur, belum lagi alam akhirat, udah ratusan tahun, ribuan tahun. Gimana kita mau lengah cari bekal sikit-sikit, nggak bisa. Itu maksudnya watazawwadu, cari bekal sebanyak-banyaknya di dunia. Di dunia, biqadri muksikum fil kubur, sekedar kamu berdiam di kubur. Ya Allah. Ini masih gambarannya kubur. Berapa ratus tahun nggak tahu kita. Ribuan tahun. Jadi orang yang sekarang di alam kubur, ini Pak Jamal nunggu nih. Nunggu apa? Nunggu kiamat. Jadi malaikat Israfil gini di mulutnya ini. Nah, trompet ini. Kalau kata Allah, tiup Israfil, tiup hancur ini. Jadi galaksi dunia ini, gua katanya besar, sama mulut malaikat Israfil gini aja deh. Hancurlah. Nah, jadi pada hakikatnya orang di alam kubur itu dia menunggu apa? Menunggu kiamat. Dahsyat tuh alam kubur itu, ngeri sendiri. Tapi kalau yang punya amal cukup, ya Allah, bagikan apa Pak? Tidurnya pengantin. Iyalah.
Kalau bisa jangan siang-siang bang, terus malam. Oh, Iya. kalau bisa jangan pagi, malamnya agak lama. Stok madu pun banyak, ya kan? Masya Allah. Nah, jadi gitu. Nah, kebalikannya kalau nggak ada amal, ya azab kubur. Jadi kubur itu kan cuma dua gendangnya itu. Kalau nggak nikmat kubur, azab kubur. Mau main-main kita, ya Allah. Jadi gini, kita kan sekarang membicarakan apa Pak Jamal? Alam kubur kan? Alam kubur, alam akhirat, apalagi berkumpul di padang mahsyar, apalagi mizan, sirot, surga neraka, kan kita bicarakan. Nanti kita masuk alam kubur, nanti kita masuk alam akhirat, dunia tinggal kenangan, tinggal cerita, gitu lah dibalikkan oleh Allah. Sekarang kita membicarakan alam kubur kan, cerita itu, ya cerita. Apalagi alam akhirat cerita, ya berkumpul cerita. Apalagi timbangan cerita. Nanti udah masuk alam kubur, dunia tinggal cerita, tinggal cerita, gitulah dibalikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbekalah di dunia, ya. Biqadri muksikum, sekedar kamu berdiam fil kubur, di kubur, bandingkannya alam kubur sebelum akhirat. Wa innama zukkiral qabru, hanya saja disebutkan kubur. Kenapa disebut kubur? Li'annahu, sesungguhnya kubur itu awalu umuril akhirat, perkara yang mula-mula tentang akhirat. Jadi kubur itu merupakan awal perkara-perkara yang berlaku sebagaimana nanti berlaku di akhirat. Ya Allah. Makanya kalau orang masuk ke alam kubur nggak bisa balik ke dunia lagi. Ya Allah, minta izin ya Allah, hidupkan ke dunia ya Allah. Untuk sholat sunat 2 rakaat aja nggak bisa. Ya Allah, hidupkan aku ke dunia untuk berbuat baik, Allah sedekah, nggak bisa. Jadi bukan untuk sholat Pak, ke dunia, bukan puasa, untuk bersedekah katanya. Kenapa? Sedekah itu sangat banyak faedahnya nanti ketika dikubur. Itu disebutkan dalam kitab apa? Kamilul Ghafilin. Seorang mayat itu minta izin kepada Allah untuk dihidupkan, untuk bertasbih kepada Allah, untuk sholat 2 rakaat kepada Allah, untuk berbuat baiklah, berinfak, bersedekah. Bukan untuk puasa, bukan untuk sholat wajib, enggak, untuk bersedekah tadi. Kenapa? Saking besarnya faedah tadi di alam kubur. Jadi hanya saja disebutkan kubur. Kenapa? Kubur itu awal perkara-perkara akhirat. Faiza. Maksud Bang, kopi-kopi. Malah. Apa itu? Sini. Jaga siapa nih Bang? Saka. Aku di dalam kereta. Gak perlu pakai gembok ya. Cukupnya Bang. Faiza khufifa fihi, apabila seseorang diringankan dalam kubur, diringankan tuh gak kena azab kubur, enak lah. Khufifa, dia pun diringankan bima ba'dahu, terhadap apa-apa yang setelahnya. Jadi kalau seseorang di dalam kubur sudah diringankan Allah, tidak kena azab kubur, nanti selanjutnya di akhirat lebih ringan lagi. Pintunya di kubur alam barzah. Itu pintu untuk menuju alam akhirat. Faida syuddida fi, apabila seseorang itu berat di alam kubur, dapat siksaan lah. Syuddida, dia pun berat, ya. Bima ba'dahu, kepada apa-apa yang setelahnya. Di alam akhirat pun lebih parah. Jadi kalau di kubur selamat, insya Allah ke akhirat lebih selamat lagi. Kalau di alam kubur udah kena hantam malaikat, ke selanjutnya ke alam akhirat lebih bahaya lagi. Ya Allah. Nah, ukurannya, kalau bahasa apa ya, ukurannya itu kubur. Kalau di kubur selamat, sana lebih selamat lagi. Makanya Utsman bin Affan itu ketika dibicarakan orang, disebutkan orang tentang
huru hara kiamat yang dahsyatnya dia nggak menangis. Tapi ketika disebutkan orang tentang kubur, nangis dia. Wahai Utsman bin Affan, kenapa kau diceritakan orang tentang hari kiamat nggak nangis? Ya manusia itu rame-rame, kumpul, walaupun nafsi-nafsi, urus diri masing-masing, nafsi-nafsi. Tapi kalau dikubur, ya Allah sendiri. Berapa ribu tahun, wallahu a'lam. Allah yang tahu. Nah, teruskan. Kalau kondisinya kan kita bilang di alam kubur itu berajab. Kalau dalam perbuatan ada kan ampunan di situ. Iya. Di alam kubur itu Ada. terhadap mungkin doa anak. Contohnya apakah di situ dari Iya. saatnya dia di Jadi betul kata Bang Ilham, di kubur itu cuma dua bentangnya. Kalau nggak nikmat kubur, azab kubur. Tetapi bagi seorang yang kena azab kubur, dia dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, satu dari anaknya. Kalau anak yang mendoakannya, baca Quran, niatkan pahalanya untuk dia, apa satu. Yang kedua dari orang Islam berdoa dapat juga. Nah, jadi nggak mentok dia terkapar disiksa. Itu makanya kita punya anak perlu kan, kita didik, kita sekolahkan, boleh silakan sekolah tinggi-tinggi, tapi jangan lupa agama. Jadi ketika kita meninggal dunia, mereka pun nggak lupa mendoakan kita. Jadi nggak mentok apa Bang Ilham, nggak mentok tersiksa nggak ada yang menolong. Pertama anak tadi, wawal soleh, mendoakan kepada orang tuanya. Atau dari orang Islam berdoa dapat juga dia. Atau dari macam dari kawan-kawannya bisa. Jadi si mayat itu dapat manfaat dari perbuatan orang yang hidup. Tapi diniatkan pahalanya untuk si mayat dapat diniatkan. Teruskan. Wa'malu, dan beramalah kalian lil jannah, untuk mendapatkan surga. I'malu, beramalah kalian amalan akan satu amal, yu'addi, yang dapat mengantarkan amal itu ilal jannah, ke surga. Biqadri, seukuran maturidun, apa yang kalian inginkan, biha, di surga, al maqam, kedudukan. Jadi beramal. Loh, beramal supaya masuk surga boleh nggak apa-apa, silahkan. Tapi mesti apa Pak Jamal? Masih rendah, nggak apa-apa. Beramal ibadah, sholat supaya dapat surga, dijauhkan neraka boleh, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan makin tinggi ilmunya. Loh, kok aku beramal supaya masuk surga atau jauh dari neraka? Terus ngaji, tambah ilmu. Oh, rupanya yang paling tinggi ridho Allah, ilahi anta maksudi wa ridho matlubi. Udah. Nah, gitu dia. Jadi di sini disebutkan, jadi seseorang itu beramal kan untuk dapat surga, untuk dapat kedudukan, untuk pangkat di surga. Kenapa? Fa inna maratiba ahli jannah mutawafitun. Sesungguhnya derajat-derajat, pangkat-pangkat kedudukan ahli surga itu berlebih kurang, nggak sama. Walaupun sama-sama masuk surga Pak Jamal, beda. Ada kelasnya. Ini mati-matian di dunia ini. Ayo hancur-hancuran untuk menegakkan agama Allah. Sama yang biasa-biasa aja masuk surga juga beda. Allah kan Maha Adil. Walaupun sama-sama masuk surga, atau di dunia aja lah, maaf. Yang gawe itu kan kelasnya ada. Banyak mah. Walaupun sama-sama, itu dia, apa namanya, bekerja untuk negara itu. Teruskan. Jadi, fa inna maratiba ahli jannah mutawafitatun. Sesungguhnya martabat kedudukan pangkat-pangkat ahli surga itu berlebih kurang. Bihasabi a'malihim, sesuai dengan amal-amal mereka. Al-hasanah yang baik. In kanat ahsana fajazauhu atau fajazuha alfu
bifadlillah. Ya, jika amal-amalnya lebih baik, balasannya pun lebih baik lagi. Ya Allah. Tidak sembarangan, hati-hati tidak. Nah, kita teruskan. Rupanya banyak ini petua-petua dari Sukek. Sukek ini Bang Ilham guru dari Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu wali Allah yang ada seorang perempuan penangin, tapi dia pura-pura tuli supaya perempuan ini nggak malu, maka digelar dilakop Hatim Al-Asom, hatim yang peka, padahal bukan peka, supaya menjaga perempuan ini nggak malu. Itu muridnya, ini gurunya Sukek. Sukek ini wali Allah juga. Wa'an Sukek Al-Balagh berkata, dari Sukek Al-Balagh Qal berkata dia, apa kata Sukek? Tolabna khamsan fawajadnaha bi khamsin akhar. Kata Sukek, kami mencari 5 perkara, maka kami dapati 5 perkara yang lain. Mana bahasa ini? Ini bahasa Arab. Tolabna, kami cari, kami tuntut khamsan 5 perkara, tapi pawajadnaha, kami dapati 5 perkara itu bi khamsin akhar, pada 5 yang lain. Nanti lihat nanti keterangannya. Mana yang pertama? Tolabna tarkaz zunubi, kami mencari meninggalkan dosa, maksudnya kami menghindarkan dosa, kami berusaha meninggalkan dosa. Pawajadnahu, maka kami dapatkan terhindar dari dosa itu fi sholatid duha, pada sholat duha. Dikerjakan sholat duha, itu bisa menghindarkan dari dosa-dosa. Waktu duha itu kan doa, waktu apa itu, apa namanya, waktu sibuk-sibuknya manusia, lupa kepada Allah. Nah, tapi kalau ada waktu, silahkan sholat duha, itu bisa menghindarkan dari dosa-dosa. Ini bilang siapa? Wali Allah Sukek. Namanya nggak apa ya, asing, nggak apa di apa namanya di telinga kita. Unik ya. Unik ya, Sukek. Hatim tadi, hatim muridnya. Tapi nanti kalau nanti ada kita dapat zikir umpama, zikir-zikir dari Bapak Ali, entah siapa, itu kok nanti namanya ada itu rentetannya, sanadnya langsung ke Imam Ali, ke Rasulullah, termasuk di Sukek ini. Kalau ditengok nama pelan-pelan, ada malah asal Sukek. Pengamal Toriko juga ini. Itu yang pertama. Kami berusaha mencari menghindarkan dosa, tapi kami dapati pada sholat duha. Yang pertama. Yang kedua, watolakna, kami cari, kami tuntut dia al-kubur, terangnya kubur. Bagaimana kubur nanti bisa terang, nggak gelap. Pawajadnahu, kami dapati terangnya kubur itu di sholatil lail, dalam sholat malam. Bangun kan? Nggak perlu sampai 4 terus 2 rakaat minimal. Sholat sunnah tahajud. Berat itu kalau nggak biasakan itu. Bangun juga jam 2 jam 3 Bang Ilham. Iya, udah paten itu ngejar subuh kan? Takut nanti ngejar tahajud subuhnya lewat. Kalau bisa tahajud terus, yang wajib pun terus. Nah, jangan kita ngejar tahajud sunnah, yang wajib bilang tidak bagus juga. Yang bagus tahajud dikerjakan, wajib dikerjakan. Jadi itu bisa menerangi kubur kita. Begitu gelapnya menerangi nanti sholat di tengah malam. Ketika orang tidur gelap, kita bangun sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian watolabna, kami tuntut, kami cari jawaban mungkarin wa nakirin. Nah, kami mencari jawaban nanti apabila ditanya malaikat mungkar nakir. Pawajadna, kami dapati fi qiraatil Qur'an, pada membaca Quran ini sebagai nanti menjawab apabila tanya malaikat mungkar nakir. Perbanyaklah baca Quran.
Sebenarnya kan enak kita mau tidur, baca apa yang supaya menjadi wiridan kita, surah Al-Muluk boleh, atau surah Yasin dulu, kemudian surah As-Sajadah, kemudian surah Al-Muluk, udah itu aja, kan enak. Ini kalau udah terbiasa ini ngantuk kayak manapun dia nggak bisa tidur ini, bahkan nanti nggak bisa tidur. Tapi kalau dikerjakan, sekian menit udah tidur lah itu. Tapi harus dilaksanakan terus ini Pak Jamal, rutin Al-Muluk. Udah tahu kita nih kan, fadilahnya lepas dari siksa kubur, udah kerjakan terus, jangan ditinggalkan. Kecuali kita tak capek kali, tak ada urusan, apa-apa nanti diganti, walaupun nggak wajib, sunnah, cuma udah jadi amal rutin kan. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, itu kami dapati fi qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Kemudian watolakna, kami cari, kami tuntut rubul sirot, lewat sirot supaya lepas masuk ke surga, lepas dari neraka. Pawajadnahu, kami dapati itu lewat di sirot selamat bisaumi, pada puasa, wasodako, dan sedekah. Nggak wajib udah mesti ya, nggak pun dibilang wajib. Ini puasa sunnah bisa melancarkan lewat di sirot beserta sedekah. Makin banyak puasanya, makin banyak sedekahnya, udah sampai dia. Masya Allah. Kita teruskan. Wa talabna, kami tuntut, kami cari zillal arsh, naungan di arasnya Allah nanti di hari akhirat, dapat naungan, ya, dapat pertolongan. Fawajadnahu, kami dapati itu fi khulwah, di dalam khulwah. Maksudnya khulwah ini kalau beramal, maaf jangan dibilang-bilang ke orang. Tadi malam mau 2 kali. Iya. Gitu nggak boleh. Kali tadi malam tahajud Kalau 12 malam 8 rakaat nggak boleh. Udah kita simpan aja. Yang tahu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Ya hayya qayyum 1000. Sabarlah. Mungkin sampai dulu Pak ya. Nanti akan datang makalah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la mu'adza li jaddi minka jaddi. Amin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Allahumma zidna ilma rizqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna